pahalanya satu kebaikan. Namun kalau dia kerjakan niatnya itu, maka lipatannya adalah sampai 700 kali lipat. Ya, nah itu saya katakan tadi, kok bisa 10 sampai 700. Nah ini berarti menandakan bahwasanya semua amal itu Allah nilai kualitas, kuantitas, ya, dan juga udah jelas ya niatnya. Kalau memang niatnya baik, betul-betul niat, ya kan, kemudian dikerjain dengan sempurna kerjaannya, ya, maka berarti sampai ke 700. Nah, sedangkan kalau dia niat kejahatan, berarti lawanannya, ya, dan dia tidak kerjakan, bagaimana? Dikatakan di sini lam tuktab, tidak dicatat tuh, nggak dinilai. Berarti nggak ada masalah. Namun lanjutannya di sini, wa in amilaha, kalau memang dia kerjain, baru di situ kutibat, baru di situ ditulis. Ditulisnya pun tidak berlipat ganda. Kalau tadi kebaikan kan berlipat ganda kalau dikerjain. Namun kalau untuk kejahatan, saking murahnya Allah, kasih sayangnya, dan ini termasuk adalah kelebihan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu kalau dia kerjain, ya, itu hanya saja, ya kan, kejahatan ini dicatat 1 banding 1. 1 banding 1. Ya Allah, itulah tandanya murah betul Allah. Sayang sama kita ini, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah ini. Nah, setelah itu, ya kan, ini kelipatan-kelipatan itu dilihat dari pertama niat dinilainya, ya. Kedua dari kualitas amal itu sendiri dan juga kuantitasnya. Ini udah berapa kali nih saya jelaskan kan masalah niat dan juga masalah kualitas. Jadi kalau begitu di sini perlu betul-betul untuk kita, untuk dalam beramal, ini harus kita tahu nih, bagaimana caranya memperbanyak pahala. Ya. Jangan hanya berpedoman ini aja, kualitas dan kuantitasnya doang, atau niatnya doang. Perlu apa? Perlu juga di situ adalah rancangan. Nah ini dengan yang penting nih. Kita perlu, ya, bagaimana kita rancang itu ibadah. Nggak tahu saya pernah menjelaskan atau tidak di sini. Seandainya maaf, sebagai yang gampang dah, kita mau ke masjid, niatnya i'tikaf di masjid. Namun i'tikafnya i'tikaf sunnah, ya, sunat i'tikaf. Nah sebelum masuk masjid kita robah niatnya, bukan sunnah, kita jadiin i'tikaf wajib. Bagaimana caranya? Kita niatin nazar. Kita robah niatnya itu. Mau masuk masjid ini kita robah niatnya. Bukan niat sunat, i'tikaf. Tapi adalah wajib. Kenapa? Karena kita sudah nazar. Nah, udah jelas. Ini berarti adalah rancangannya cakep. Pahalanya makin gede. Nah, itu di sini perbedaannya itu. Makanya perlu kita dalam beribadah tuh perlu betul-betul ilmu. Di sini dasarnya kalau dikatakan ada orang alim beribadah tuh bisa lipatan gandanya pahala lebih besar daripada orang yang tukang ibadah karena ini. Ya. Nah ini. Nah ini standar pahala yang Allah berikan untuk siapa saja yang berbuat, baik itu kebaikan ataupun kejahatan. Ini standarnya ini, pakai takaran, pakai bilangan. Namun kalau kita lihat Al-Quran, nah itu, ya, ini kan hadis. Kita lihat Al-Quran. Di Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat 160, ya, Al-An'am 160, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha
Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Itu terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 160. Yang artinya apa? Siapa-siapa yang berbuat kebaikan. Tuh. Memang jaa artinya sebenarnya datang. Siapa yang datang, mendatangi, maksud mengerjakan. Siapa yang mengerjakan ya, amal kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Tuh. Sama nggak dengan hadis tadi? Sama, karena memang fungsinya hadis salah satunya adalah menjelaskan Al-Quran. Selain daripada itu, memang ada juga yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran, ada kalanya ditetapkan di dalam hadis. Ya. Nah, karena kan seperti apa contohnya? Rakaat salat zuhur, memang ada disebut dalam Al-Quran? Enggak ada. Nah, itu kita tahu dari mana? Dari hadis Rasul, ya kan? Nah, itu salah satu contoh, ya kan? Nah, kemudian di sini dikatakan, wa man jaa'a bis-sayyi'ah, kebalikannya, ya, berarti ada kalau dia berbuat kejahatan, fala yujza illa mithlaha, itu tidak diberi ganjaran, enggak berdosa, illa mithlaha, kecuali sama seperti kejahatannya, setimpal. Nah itu. Tadi hadis mengatakan apa? Kalau dia nggak kerjain, itu kan sebagai penjelasan. Kalau di dalam sini kan nggak ada kata-kata kalau tidak dikerjakan. Di sini dalam ayat Al-Quran itu hanya mengatakan apa? Siapa-siapa yang mengerjakan pekerjaan kejahatan, maka dia akan diganjari sebagaimana semisal kejahatannya itu. Nah itu. Namun dijelaskan oleh hadis tadi, itu kalau dia tidak kerjain memang nggak dicatat. Namun kapan dicatat? Kalau dia kerjain. Itulah fungsinya hadis. Ya, ini supaya kita paham betul-betul, ya kan? Nah ini. Jadi di sini dikatakan bahwasanya kejahatan itu tidak diberikan dosa kecuali setimpal dengan kejahatannya. Namun kalau kebaikan itu 10 sampai 700 kali lipat. Nah, di dalam ayat suci Al-Quran yang lain lagi, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Tadi surat Al-An'am 160. Ini sekarang surat Al-Baqarah 260. Di mana Allah berfirman, ya, Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berbuat kebaikan, ya, itu dikatakan oleh sini oleh Al-Quran, itu dilipat gandakan, ya, diumpamakan bagaikan seorang menanam satu buah bibit, ya, satu biji bibit yang ditanam. Maka dari sebab ditanam bibit itu akhirnya tumbuh 7 cabang. Tuh, 1 jadi 7. Nah, setiap satu cabangnya 100 kali buah hasilnya. Berarti kalau begitu udah berapa? 7 kali 100, 700. Sama nggak dengan hadis? Sama, karena hadis menjelaskan. Nah, namun apakah memang itu paling maksimal 700? Oh tidak, karena dalam Al-Quran di sini yang surat Al-Baqarah ini Allah jelaskan, wallahu yudha'ifu, dan Allah akan melipat gandakan lagi, tuh, nambah, Allah akan tambah, idofatkan, Allah tambah, sebab apa? Yudha'ifu liman yasha, buat siapa yang dia kehendaki oleh Allah. Jadi yang berhak menambah dari 700, maka saya katakan tadi sampai 700 itu standar. Ya.
Namun masih bisa lebih, bisa lebih. Itu siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini udah jelas berarti hak Allah untuk menambah lebih dari yang telah ditentukan. Nah, bagaimana niatnya, penambahannya? Ya itu tadi yang saya katakan. Lihat dari niatnya, keikhlasannya, ikhlas dia atau tidak. Lihat dari kualitas amalnya, lihat dari kuantitas amalnya. Jadi seorang itu sama memang amalnya. Namun pahalanya berbeda, beda satu dengan yang lain karena niat, kualitas, dan kuantitas daripada itu amal. Ya. Begitu juga dari jenis amalnya ada kalanya, lain lagi. Ya. Karena ini kan yang standar nih. Standar berarti adalah hanya patokan untuk menggairahkan kita beramal. Jadi bukan berarti perhitungan lu pakai milih-milih. Sana kan begitu kan, amal pakai dipilih-pilih, yang ini aja lu kerjain. Oh tidak, karena ada landasannya ini. Kita udah jelas kita bisa milih karena memang adalah ganjarannya lebih besar seandainya. Ya, jadi berbeda. Ya. Nah, dengan hal yang seperti ini, ya, cuma yang menjadi pertanyaan, apakah semua amal tidak ada terkecuali? Nggak ada pengecualian sama sekali? Amal ini semua dilipat gandakan begini, ya, 10 kali lipat, bisa 700, dan Allah kalau berkehendak kepada seseorang, bisa dia melipat gandakannya lagi. Apakah ini udah begitu doang? Tuh tidak semua amal. Ada pengecualiannya. Mana pengecualian amalnya? Dikatakan di sini adalah ini hadis qudsi. Makanya Allah berfirman, ya, illa shaum. Tuh. Pengecualiannya nih, kecuali puasa. Rupanya paling istimewa bener ibadah ini, sholat masih kalah. Ya kan? Sholat kan yang pertama kali dihisab. Namun dia standarnya ada nggak? Ada standarnya. Yaitu 10 atau 700 atau siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah berkehendak, Allah lipat gandakan. Namun kalau puasa ini lebih istimewa dari semua ibadah. Illa shaum, tuh dikatakan, kecuali puasa yang tidak bisa dijadikan standar hitung-hitungan ini. Nggak bisa lagi main matematika kalau memang istilahnya untuk puasa. Nih kita kan dikit lagi nih, tinggal berapa bulan lagi, 2 bulan atau 3 bulan ya puasa tuh. Ya. Nah ini dikatakan illa shaum. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzibih. Itu sebabnya. Kenapa kalau puasa ini istimewa? Karena yang namanya yang puasa itu adalah betul-betul memang untuk aku, kata Allah. Milikku tuh yang puasa. Kalau kita maaf istilahnya, kita sholat, suci nggak? Semuanya betul-betul hanya sekedar untuk Allah, milik Allah doang? Oh tidak. Ya, orang masih bisa lihat, orang bisa menilai. Wah ini orang alim banget, ya kan? Sholatnya cakep banget. Nah itu kan berarti kan masih kelihatan, masih ada unsur-unsur ke makhluk yang lain. Namun kalau namanya puasa, kita bisa tahu dia lagi puasa atau enggak. Dia enggak puasa aja dia bisa pora-pora ya kan? Pora-pora ada sebentar-bentar beludah melulu. Ya kan begitu kalau anak kecil. Ya. Atau bagaimana minum dia bisa ngumpet. Ya. Nah ini, namun kalau puasa enggak bisa. Gitu. Jadi oleh karena itu maka puasa itu memang betul-betul akulah milikku tuh. Maka aku sendiri. Wa ana ajzibih. Aku sendiri yang berhak untuk memberikan kelipatan ataupun pahalanya itu. Berarti menandakan paling istimewa ya, ibadah itu adalah puasa. Maka kita harus perhatikan ini. Ya, kita nanti sebentar lagi akan mengalami puasa Ramadan, masukin bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah sudah jelas 1 bulan penuh. Ini yang harus kita perhatikan. Dan ini hadis ini berarti tepat benar nih ya.
Masya Allah kita baca, udah dekat puasa, jadi mudah-mudahan menjadi ingat. Ya, ini. Nah, kemudian dikatakan Allah lah yang berhak, Allah lah yang akan memberikan ganjaran. Nah, sedangkan Allah kita tahu sendiri, Dia adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan selanjutnya maka pasti itu gitu istilahnya. Pasti balasannya lebih besar. Ya, pasti balasannya lebih besar. Nah, kok dinyatakan bahwasanya puasa ini untuk Allah, benar-benar milik Allah? Ya. Nah, ini dasarnya. Karena dilanjutkan di sini, yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu dia tinggalkan. Tuh, maksudnya adalah dia nggak kerjain. Ya. Apanya? Pertama adalah syahwatnya. Biologisnya juga nggak boleh kan? Orang berpuasa mengerjakan biologis. Bersetubuh nggak boleh. Berarti dia tidak bersetubuh, dia tidak berciuman, dia tidak apapun bercium berayu dan selanjutnya. Ini karena apa? Karena Allah. Sebenarnya kalau istrinya halal nggak? Halal. Tapi pada saat kita tidak berpuasa berarti haram. Jadi dia bisa berani meninggalkan yang halal. Ya. Itu karena semata-mata karena Allah. Begitu juga adalah makan dan minumnya. Tuh, nahan makan. Makanan banyak nih yang halal di depannya. Nggak dimakan tetap karena dia berpuasa. Minumannya begitu juga. Ya. Nah ini. Jadi dengan landasan ini maka Allah lah yang langsung menangani masalah puasa itu, ganjarannya. Ya. Jadi bisa saja istilahnya adalah seorang bisa maaf 100 atau 1000 kali lipat bisa, bukan hanya 700. Karena Allah ya akan menilai itu semua. Bagaimana puasanya ini? Dia tidur doang atau bagaimana? Karena udah jelas memang boleh tidur, nggak dilarang, ya kan? Namun apakah Pak berpahalanya lebih besar daripada orang yang tidak tidur? Orang yang berzikir dan sebagainya, udah jelas beda. Ya, jadi di sini nilainya. Ya, itu. Ya, sampai sini kita ngerti kan ya? Kita lanjutkan lagi. Minum berarti ketekan lagi, ya kan? Ini tidak makan, tidak minum, akhirnya bau mulut. Ini semua manusia benci baunya. Namun di sisi Allah itu ada satu kemuliaan, yaitu bagaikan wanginya kasturi. Ada lagi apaan? Dikatakan adalah darah. Bau darah enak enggak? Enggak enak. Demen mah ya. Allah. Enggak enak bau darah. Nah, namun darah yang mana yang Allah cintai? Memang darah sama, semuanya bau. Yaitu darah yang orang mati syahid. Jadi kalau darahnya orang mati syahid, itu Allah senang. Bukan Allah benci kayak kita benci. Ya, Allah senang. Nah ini. Jadi hal-hal yang seperti inilah ya kan, itu memang menandakan bagaimana ya kasih sayang Allah terhadap hambanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi dengan dasar ini maka ya kan, kita harus perhatikan. Sebentar lagi saya katakan kita akan menghadapi bulan puasa ya, supaya paling tidak kita sekarang udah tahu, oh ganjarannya besar banget. Sayang kalau kita nggak puasa, dosa, ya kan? Nah memang di sisi Allah dosa itu dilihat penilaiannya, ya kan? Allah tidak memberikan dosa kecuali sesuai dengan amalannya. Nggak dilipat gandakan. Ini tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu hadis kita selesai. Ya. Maka sekarang kita pindah ke hadis yang kedua. Jam berapa dah? 20 Pak. Masih 20 menit? Ya, 20 ya. menit. Nah, kita pindah ke hadis yang kedua.
Atau ada yang mau nanya dulu? Silahkan deh, kalau mau itu nggak apa-apa. Karena kita ini masih ada waktu, ya kan? Ini hadis agak panjang nih yang kedua. Mengenai itikaf. Itikaf itu kan berdiam diri di masjid. Gitu. Iya. Nah, kalau seandainya kita nih datang awal di dalam Jumatan, kita niatin itikaf boleh? Boleh. Malah justru sayang masuk ke masjid tidak niat kejahatan, udah boleh, silahkan niat itikaf. Mungkin maaf kita mau membersihin, ya, mau membersihin, mau nyapuin, atau mau apa, itu silahkan niat. Makanya sebenarnya paling besar pahalanya tuh merbot. Merbot itu masya Allah selalu di masjid, dia azan apalagi, pahalanya besar banget. Ya, pahala besar. Orang yang menjadi merbot itu dunia akhirat didapat. Kalau betul-betul niatnya ya. Kembali kepada niatnya tadi. Niat, kualitas, dan kuantitas amal. Dia coba. Dunianya dapat, digaji. Ya kan? Untuk makannya. Kemudian Masya Allah dia iktikaf aja. Kalau ada pengajian dia ikut ngaji. Waduh, pahala melulu. Itu kelebihannya itu pengurus masjid. Ngerti maksudnya? Jadi sangat dianjurkan. Tinggal sekarang yang saya jelaskan kenapa kok bisa beda tadi, ya, pahalanya karena pahala betul-betul ya kan, itu kan Allah kan bisa melipat gandakan. Bukan hanya sekedar standar 700, tidak, bisa lebih. Ya kan itu landasannya. Nah, bisa lebihnya bagaimana? Itu maka saya bilang sesuaian dengan perencanaan juga. Kalau kita rancang, ya kan? Kita programkan dari jauh-jauh, itu pahalanya lebih besar lagi. Kalau tadi kan saya contohin apa ya? Dekat masjid kan, baru kita robah niatnya. Sekarang kita mau keluar dari rumah. Ya, memang mau betul-betul mau ke masjid. Kita niat, seandainya kita niat tadi, udahlah, gue mau ke masjid aja. Gue intikaf. Nah, itu kan berarti kalau begitu doang, itu niatnya berarti niat sunnah. Tapi kalau memang seandainya dia robah niatnya itu, dijadikan niat wajib, yaitu dengan nazar, saya nazar nih, alhamdulillah, ya, kita badan kita sehat nih, alhamdulillah. Nah kan saya nazarin dah, saya mau iktikaf di masjid Baitul Mughni seandainya udah. Nah itu, kemudian dikerjain. Nah itu pahalanya berarti pahala wajib dia dapat. Karena dia niatnya nazar. Nah itu lebih banyak lagi. Ya kalau dari rumah lebih banyak. Langkahnya kan banyak. Kan udah kemarin kita udah baca waktu ini mau sholat. Ya. Setiap langkah itu sendiri adalah dihitung. Ini kelebihannya. Di sinilah makanya perlu istilahnya. Kenapa kok ada ya sekalipun bukan hadis itu ada ungkapan mengatakan bahwasanya amal seorang alim itu lebih bagus daripada amal tukang ibadah 1000 kali 2 rakaat. Nah itu kalau hadisnya ungkapannya 2 rakaat ya, dari seorang alim itu pahalanya lebih besar 1000 kali lipat daripada ibadah 2 rakaatnya atau ibadah orang yang tukang ibadah. Tuh, tukang loh. Tukang ibadah bagaimana berarti kan? Dia banyak benar ibadahnya. Selalu dia ibadah. Itu orang alim sekalipun dia sholat hanya 2 rakaat aja. Itu lebih banyak. Karena tahu itu ya? Tahu. Nah, tahu. Karena kan kelebihannya banyak. Hadis-hadis sudah kita baca banyak tentang ibadah. Bisa kelipatan gandanya, bisa dari niatnya, bisa dari waktunya. Waktunya juga kan menentukan betul. 1/3 malam itu lebih bagus daripada waktu sebelumnya. Nah berarti itu juga menentukan sekali. Harinya, hari Jumat dengan hari yang lain, beda nggak? Beda. Oleh karena itu maka, ya kan, perhatikan hadis. Dan ini kalau nggak salah saya pernah sampaikan di sini. Ada 2 hadis, teksnya awalnya sama. Namun akhirnya itu yang berbeda. Hadis apa itu? Pertama hadis niat. Apa dikatakan?
innamal a'malu binniyat. Nah, kan gitu kan? Nah, innamal a'malunya itu ada hadis yang lain. Lafaznya sama. Yaitu apa? Innamal a'malu, kalau tadi binniyat, ini yang keduanya bil khawatim. Ya. Di khatamnya, di penutupnya. Nah, tuh. Jadi niat itu tergantung dari penutupnya juga. Begini maksudnya. Ya kan? Memang kalau untuk menilai keikhlasan, itu kan kalau keikhlasan kan berarti dari awal kan. Kita mau ngerjain ini, niatnya gini, ikhlas. Berarti kita mau sholat. Dari sebelum usolli, kita dari wudhu apa segala udah. Itu nilai. Ini adalah berarti niatnya harus betul-betul lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah. Namun, hadis yang kedua itu mengatakan malah justru ini menerangkan lagi, saling menjelaskan, menguatkan. Justru adalah dikatakan sesungguhnya setiap perbuatan itu innamal a'malu itu bil khawatim, ditinjau dari segi penutupnya. Bagaimana penutupnya ini? Benar atau enggak? Nah, itu. Karena bisa jadi dia mungkin di masa mudanya masjid terus-terusan. Ya, masih muda. Mungkin faktornya kita nggak tahu dah tuh kalau masalah niatnya kan dalam hati. Bisa jadi karena memang dekat masjid itu calon mertuanya kali, ya kan? Maka dia berarti rajin banget ke masjid. Namun di akhir-akhirnya nanti udah dekat ininya, dekat meninggal beliau, ya, malah justru berubah. Nah, jadi keberobahan dia menjadi malah justru adalah jauh dari masjid, jangan-jangan dia nggak sholat sama sekali, maka berarti di sini su'ul khotimah yang dia dapati. Makanya ada kata-kata bil khawatim itu, karena ada istilah su'ul khotimah dan husnul khotimah, itu karena ada hadis ini. Penutupnya lo bagaimana? Husnul khotimah kah atau su'ul khotimah? Itu semua perbuatan kita, amal apapun, dilihat dari akhirnya. Begitu juga semua perbuatan-perbuatan pun dan waktu-waktu pun, keutamaan beribadah sendiri pun, itu coba lihat. Hari Jumat ada dikatakan 1 jam. Yang mana di sini mustajab. Pada hari Jumat doang. Itu kapan adanya? Di akhir. Kan di akhir kan? Bukan di awal. Di akhir setelah asar. Antara asar dengan maghrib. Maka itu jangan lupa tuh seminggu sekali. Cuman pergunakan tuh bila perlu. Habis asar udah dah. Jangan lagi main-main. Jangan lagi ini. Khususkan diri kita beribadah. Kenapa? Karena itu keutamaannya tuh mustajab banget. Baca Quran, baca apa, kemudian doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dunia pun atau akhirat kita. Itu yang seminggu sekali. Yang hariannya ada nggak? Ada yang hariannya. Yang hariannya adalah itu, malam. Sepertiga malam. Ya. Jam 2 ya. Nah itu kan iya dari jam 2 atau jam 3 ya kan ke atas sebelum subuh. Sekarang kan subuh kan paling cepat jam 4 ya kan. Nah berarti kan jam 1 jam sebelumnya itu udah cantik betul itu kita bisa beribadah ya kan. Nah ini. Jadi itu semua ini dasarnya, makanya sesungguhnya kalau hadis mengatakan innamal a'malu, sesungguhnya ada semua segala aktivitas kita, perbuatan kita itu dinilai pertama dengan dari niatnya, terus kedua ditutup. Nah, itu dengan tutupnya tutup kebaikan. Di sini nilainya tuh Allah. Berarti di sini makanya ada istilahnya harus istiqomah kita dalam dalam beramal. Ya di situ. Karena bukan dari awalnya doang dia bagus, di penutupnya buruk, maka tetap buruk. Ya. Itu yang harus diperhatikan betul. Tergantung di situ. Jadi kalau mau kita perhatikan begitu. Ya. Lailatul Qadar pun, mengadanya Lailatul Qadar kapan? 10 akhir. Nah, berakhir juga.
Memang kelebihan-kelebihan di akhir-akhir itu menentukan sekali. Landasannya maka ada hadis ini, innamal a'malu bil khawatim. Ini jarang banget yang orang perhatikan. Ya, orang selalu mengatakan biniat aja. Sedangkan ini harus kita ingat juga ada hadis itu yang mengatakan bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Itu yang harus diperhatikan. Ya, ini. Jadi di sini perbedaannya. Kita jadi orang alim dikatakan lebih bagus ibadahnya, ya, 2 rakaat dengan 1000 rakaat orang tukang ibadah. Karena tukang ibadah dia nggak ada tinjauan ke situ. Dia ibadah aja, pokoknya ibadah aja dah. Ya, di awal waktu di akhir waktu atau mana dia nggak tahu. Namun kalau orang yang alim tahu. Oh, mau ibadah ini lebih bagus ini loh. Pada hari Jumat. Berarti kan ibadah itu kan harus dengan ilmu. Ya jelas. Iya kan? Nah, kalau dengan ilmu semua tuh kan. Makanya Al-Quran sendiri pun turun pertama sekali adalah Iqra. Kan itu dasarnya berilmu. Semua harus apapun kita sudah tahu. Ya kan? Kerja sendiri pun dilihat IP-nya, ya kan, ijazah dan selanjutnya dinilai itu semua. Keduniaan, ya, dan lagi akhirat. Nah, jadi dengan hal seperti ini hadis yang memang saya katakan yang jarang diungkapkan, nggak tahu apa sebabnya, ya. Namun sebenarnya ini adalah kata. Kita biasa dengar husnul khotimah, su'ul khotimah. Landasannya apa? Landasan karena hadis ini. Bil khawatim. Ya. Bil khawatim, ya. Khawatim itu adalah asal kata jamak dari khatam. Khatam itu adalah cincin, penutup, bisa stempel. Artinya banyak. Cincin khatam. Khatmah juga ada stempel, ya. Berarti stempel itu kan di akhir. Stempel memang ada, ditulis dulu kan, di teksnya dulu ditulis dan selanjutnya setelah itu baru ditandatangani dulu, baru di stempel di akhir. Nah itu, ini dasarnya. Jadi semua amal hamba Allah begitu juga. Ya. Tunggu stempelnya ini. Stempelnya baik atau tidak. Kalau dalam keadaan baik di stempel, tak dalam keadaan baik. Nah, itulah yang namanya husnul khotimah. Ya. Namun kalau tidak, ya su'ul khotimah. Lawanannya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه دعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi hadis yang kedua insyaallah yang akan datang kita baca ya, karena ini berkenaan dengan puasa-puasa sunat. Hadis kedua ini puasa-puasa sunat. Ya, jadi hadis pertama ini aja yang mana menerangkan bahwasanya ibadah yang paling istimewa, paling besar, ya, pahalanya itu adalah dari semua ibadah, termasuk dari rukun Islam pun itu adalah puasa. Ya. Ini. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan hubungannya dengan Allah langsung. Allah yang memberikan. Nah, Allah yang namanya kita tahu dia penyayang, dia pengasih, dia pemberi, dia paling pemurah dan selanjutnya, ya udah jelas lah tidak ternilai lipatan gandanya. Ya. Ini, silahkan sebelum kita tutup baca doa, mungkin ada mau bertanya lagi, silahkan kalau mungkin ada pertanyaan. Ya. Saya melanjutin dari pertanyaannya Cing Andai. Yang masalah apa tuh nyiapin itikaf. Itu teknisnya seperti apa, Pak? Teknisnya ya kalau sudah berniat, kalau nazar nggak pakai kata-kata wajib. Ini sekarang gini, maaf nih,
Ya seperti Anda lah, sedikit lagi udah punya kewajibannya kalau lain anak kan. Ini anak kalau dia sekolah lulus, apalagi ranking, udah nanti saya mau. Nah kan gitu kan. Saya mau nyembelih lah, mau rayain kah, atau mau puasa, atau juga saya mau niat i'tikaf. Nah kan begitu. Jadi niatnya di situ, karena niat udah berkenan dengan hati. Ya? Jadi niat kita ke situ. Kalau itu kan ada istilahnya sebab. Nggak ada sebab bisa juga, ya itu aja robah aja. Saya nazarkan lah. Nazar doang. Nggak ada sebabnya apa-apa, nazar. Saya nazarkan saya mau i'tikaf, kan bisa. Keinginan saya mau i'tikaf. Namun i'tikaf saya jangan, supaya nilainya lebih besar, maka saya nilaikan nazar, bukan sunat. Nah itu. Jadi ucapan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya bahas jangan bukan ini, udah. Saya mau i'tikaf, nazar aja, nazar i'tikaf di Masjid Baitul Mughni. Lagi mau jalan nih kita niat gitu. Ya. Namun itu ada kalanya orang terlalu ngeri memang. Karena kalau sudah berkenan dengan nazar berarti kan wajib hukumnya, ya kan? Nah kalau mangsanya maaf, dia dari rumah dia sudah niatin nazar. Tahu-tahu mungkin kecelakaan di tengah jalan. Nah, kan gitu. Itu yang orang ini keterlaluan berhati-hati. Namun bagus aja sebenarnya. Itu kan kehati-hatian dia, ya kan? Kalau diniat dari rumah, niat nazar, mau jalan ke sono apalagi jauh nih Masjid Baitul Mughni, tahu-tahu kecelakaan, kan wajib tuh. Berarti kita ngutang yang wajib. Nah itu harus dipuasakan ataupun diiktikafkan, digantikan dengan orang lain. Nggak bisa iktikaf itu diganti dengan uang. Ya, itu harus keturunan kita, ahli waris. Kasih itu. Makanya perlu juga di sinilah. Maka saya katakan, ya kalau bisa kita sebelum apa-apapun tulis nazar. Tulis apa? Wasiat. Kemarin kan kita udah bahas waktu sunat. Itu. Kenapa? Karena bisa jadi kita punya niat nazar. Apalagi kalau udah mau nazar, mau nyembelih seandainya. Kan ada kan gitu kan. Wah udahlah, saya mau pesta nih. Anak saya ranking. Kalau dia ranking, ya kan gitu kan. Bisa juga kan begini. Nah. Misalnya kita masuk ke dalam masjid. Ya. Udah sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Baru kita baca niat nawaitu istiqamah fi hadzal masjid lillahi ta'ala, boleh? Boleh. Udah gitu aja. Boleh. Sekalipun udah di dalam. Sekalipun udah lama, udah tinggal berapa menit doang lagi. Boleh. Ya cuma nilainya itu. Sisanya itu dari sejak kita niat baru berpahala i'tikaf. Nah sebelumnya ya enggak. Kayak duduk sama aja duduk di rumah. Berarti bagusnya mana? Kencang-kencang itu di rumah apa pas mau masuk masjid? Bagusnya niatnya itu boleh saja di masjid pun karena lupa tadi sananya. Kita lupa nih masuk masjid biasa aja, kebiasaan namanya ya kan. Udah masuk masjid, lupa niat. Kita udah masuk, udah sholat, udah apa silahkan. Baru di situ ingat, oh iya saya belum niat tadi. Nah udah niat di situ. Namun nggak lagi nazar tuh. Karena kalau nazar kan sebelum kita kerjain ya kan. Nah kalau ini berarti sunat. Berarti nazar ini per sekali ibadah ya? Iya. Bukannya nazar ini untuk seumur hidup gitu? Oh enggak. Berarti pengen Ya itu kecuali puasa. Kalau puasa tuh memang ada yang mengatakan lebih bagus hari pertama kita niatin puasa sebulan penuh. Tuh, puasa. Karena kan kalau puasa Ramadan, itu kan puasa yang wajib. Itu kan harus kita memalamkan niat. Maksudnya memalamkan niat atau niat kita tuh harus dari sebelum ini, maksudnya apa? Sebelum subuh. Harus di luar itu. Itu harus niatnya. Nah makanya takut kita lupa, ya nggak niat, kita udah makan aja, udah sahur aja, tahu-tahu udah azan. Maka di sini dikatakan untuk berhati-hati kita supaya di awal Ramadan kita udah tahu nih masuk Ramadan, malam maghrib kan masuk Ramadan, berarti setelah itu udah kita niat dah. Saya mau di bulan Ramadan ini saya mau puasa full. Nah kan gitu kan semua. Itu untuk menutup tatkala kita lupa. Namun tetap hariannya tetap diusahakan supaya tetap niat. Nah, tetap niat. Hanya takut lupa, manusia namanya pelupa, ya kan? Nah, itu sudah paling tidak sudah tertutupi dengan niat tadi mau sebulan penuh. Nah, itu. Ya. Berarti kok alangkah baiknya kok kita lazimin nazar itu i'tikaf, berarti istilah azan niatin pengen sholat di masjid plus
tambah lagi niat pengen iktikaf di masjid gitu ya. Iya. Per 5 waktu lah istilahnya. Iya. Walaupun kita enggak Oh enggak, kalau apa namanya, kalau udah unsur kita tahu sebenarnya itu, kalau untuk diperbanyak kan sekarang kecuali puasa. Yang istilahnya niat digabung itu hati-hati, karena puasa doang yang 1 bulan penuh. Namun kalau yang kerjaan ini kan setiap hari kita kerjain. Maunya setiap mau langkah, mau kerjakan itu ya satu perbuatan. Nggak bisa kita gabung untuk niat itikaf. Pokoknya setiap saya masuk mesin mana saya niatin itikaf. Nah, berarti itu nggak bisa. Setiap langkah kita kerjain. Karena di situ hadis itu menjelaskan kalau kamu kerjain baru berpahala. Kalau tidak dikerjain, ya kalau berbentuknya dosa nggak dicacat, nggak dinilai. Namun kalau niat baik sudah diberikan pahala 1. Nah itu. Nah ada lagi nih Wak. Kan Wak kan ngebahas tentang 2 tuh. Ada niat nggak dikerjain, ada niat dikerjain juga. Betul. Nah saya mau nanya nih, nggak niat kerjain, berarti sama aja orang yang ahli ibadah tuh berarti ya? Iya, kalau udah nggak niat lagi, itu kan pengertian yang nggak niat. Sekarang tuh kan waktu nggak niat karena sebelumnya kan. Tatkala Anda kerjain itu udah pasti udah niat belum? Udah pasti niat. Nah mau kerjain, kamu kerjain aja sekarang apa? Kita mau minum nih. Dari tadi nggak ada niat minum. Tahu-tahu kita ambil air, terus kita minum langsung. Itu kan berarti kan udah ada niat otomatis. Dengan kerjaan kita itu sendiri itu adalah niat. Oleh karena itu maka masalah niat itu kan beda dengan kita, dengan orang-orang kita ini biasanya. Kalau kita kan pakai diucapkan, pakai dilafazkan. Sedangkan mazhab lain kan enggak. Udah langsung ya. Kenapa? Nah kamu kerjain itu aja juga udah. Niat. Udah niat. Masa kamu datang-datang wudhu begini aja nggak pakai niat? Kan udah pasti udah niat duluan. Saya mau wudhu nih, mau sholat. Ngapain wudhu? Kalau bukan mau sholat. Ya makanya istilahnya sholat itu tanpa di sini perbedaannya. Namun kalau kita mazhab Syafi'i itu kan dikatakan harus pakai dilafazkan dengan tujuan bukan berbeda. Enggak berbeda. Semuanya tetap di hati. Hanya saja dengan kita lafazkan, kita ucapkan, itu adalah memberikan satu kefokusan. Satu, konsentrasi. Ya kan? Karena kan kalau kita lafazkan kan betul-betul kita sadar. Ya, kita sadar. Namun kalau datang-datang dari habis jalan, dari kamar mandi, begini aja langsung. Kan, nah itu nggak ada masalah. Itu karena niat dalam hati. Ada orang yang berpendapat begitu. Karena niat dalam hati itu semuanya adalah begitu aja tanpa pakai niat. Karena udah otomatis. Nggak mungkin lah orang begini kecuali sholat. Nah kan gitu. Ya. Mengerti ya? Ya. Lainnya ada lagi yang bertanya? Nggak. Kalau nggak, mari sama-sama kita tutup ya. Dan mudahan semua apa yang kita baca ini menjadikan ilmu buat kita dan bisa kita amalkan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik waftah lana abwaaba maghfiratik waftah lana abwaaba ridwanika wa jannatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattah iftah lana futuhal arifin faqihna fid din. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.